Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini metode belajar kita adalah asinkronus dengan bentuk video. Jadi sama saja seperti saya mengajar sinkronus sebenarnya, tapi dalam bentuk video biar kalian tidak bosan dan mix seperti yang pernah saya bilang bahwa metode pembelajaran yang baik itu tidak terus menerus satu metode terus, jadi harus diganti-ganti. Bisa jadi sekarang bentuknya metodenya asinkron dengan video, bisa jadi nanti metode yang lainnya adalah saya akan memberikan bacaan kepada teman-teman, teman-teman membaca dan nanti mungkin ada semacam pengukuran apa ya, ukuran keluaran apakah metode pembelajarannya sudah dapat diterima dengan baik atau belum, dalam bentuk kuis ataupun dalam bentuk tugas. Jadi untuk kali ini metodenya asinkronus. Saya harap sinyalnya baik untuk teman-teman bisa streaming. Dan kemudian setelah nanti sesi penjelasan ini masih teori. Sesi penjelasan ini nanti akan ada kuis yang akan teman-teman kerjakan dan dibuka dialog pukul 8.30 dan akan dikumpulkan pukul 9. Jadi saya mohon untuk teman-teman bisa memahami materi yang saya sampaikan sekarang dan juga materi yang saya sampaikan sekarang untuk nanti bisa mengerjakan kuisnya. Oke, saya lanjutkan ke hari ini. Ini lebih ke piranti, sensor, dan transducer. Ini saya agak bingung karena kemarin kan konsep pengukuran itu lebih banyak ke ini ya, lebih banyak ke sensor dan transducer juga sebenarnya. Jadi konsep pengukuran itu sebenarnya matematis sekali. Nanti mungkin setelah pengenalan sensor ini mungkin akan saya agendakan untuk konsep pengukuran yang matematis. Dan nanti digantikan dengan tugas satu atau mungkin akan ada penyesuaian lagi di outline ini. Namun untuk sekarang target kita adalah mengenal tentang sensor dan transducer dan juga kalau kemarin kan ada kecepatan ya, perubahan, perpindahan sebagai media untuk pengukuran. Nah, sekarang nanti ada tekanan. Jadi di awal saya akan mengenalkan sensor dan transducer dulu, harusnya itu dulu kemarin. Kemudian baru pengukuran yang lain selain daripada sensor seperti yang tadi ada menggunakan perpindahan ataupun menggunakan tekanan dan yang lainnya. Oke, sensor. Kita mulai ke sensor. Ini kalau di dulu kuliah saya itu instrumentasi sendiri, sensor transducer sendiri. Sensor transducer itu ada satu mata kuliah sendiri, tapi lebih ke fisika. Jadi mengenal sampai dengan zat padat di dalamnya. Cukup menarik, apalagi ternyata perubahan kesininya sensor itu menjadi satu hal yang penting ya untuk banyak hal ya, terutama di instrumentasi. Sensor itu kan berkembang sangat cepat dan sangat spesifik, jadinya jatuhnya sangat spesifik. Sehingga sebenarnya perlu ya adanya mata kuliah terkait sensor, jadi penyusunan di dalam sensornya itu seperti apa. Kalau di sini kan kita akan belajar sensornya terkait dengan instrumentasinya. Jadi bagaimana si sensor itu bisa menangkap sebuah besaran dan kemudian bisa kita convert ke suatu ukuran tertentu sehingga bisa kita baca pengukurannya. Seperti itu kalau di sini. Jadi sensor itu adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran fisik seperti tekanan, gaya, listrik, cahaya, dan yang lainnya. Gampangnya sensor itu seperti indera lah ya, sebagai indera penangkap. Kita kan punya 5 panca indera. Yang sensor itu seperti inderanya sebuah instrumentasi, bagian masukannya. Nah, setelah mengamati terjadinya perubahan, input yang terdeteksi akan mengkonversi menjadi sebuah output yang dimengerti oleh manusia ataupun perangkat sensor itu sendiri yang akan ditransmisikan secara elektronik untuk ditampilkan dan diolah. Jadi perubahan daripada keadaan besaran fisik itulah yang akan ditangkap oleh si sensor dan kemudian akan dikonversi ke sebuah besaran tertentu yang akan diproses selanjutnya. Nah, jenis sensor ada dua, sensor pasif dan juga sensor aktif. Kalau sensor pasif ini tidak perlu memerlukan pasokan listrik
dari eksternal, sedangkan sensor aktif itu membutuhkan daya eksternal untuk dapat beroperasi begitu. Jadi contohnya kalau yang pasif itu adalah termokapel yang menghasilkan nilai tegangan sesuai dengan panas atau suhu yang diterimanya. Jadi energinya itu dari besaran fisik yang dia terimanya. Kemudian jika sensor aktif itu eh, bervariasi tergantung dengan efek eksternal diberikannya. Contohnya adalah sensor pembangkit otomatis. Nah, iya. Nah, terus jenis sensor ada juga sensor analog dan juga sensor digital. Nah, gampangnya bedain adalah sensor analog itu merupakan sensor yang menangkap sebuah besaran secara terus-menerus atau kontinu dan sebanding dengan pengukurannya. Contohnya adalah suhu, tekanan, tegangan, dan yang lainnya. Contohnya seperti yang kemarin saya jelasin, akselerometer, sensor kecepatan, sensor tekanan, dan yang lain itu merupakan sensor analog. Jadi dia akan diambil datanya terus-menerus. Nah, kalau sensor digital adalah sensor yang menghasilkan sinyal keluaran diskrit. Sinyal diskrit akan non-continue dengan waktu yang dapat dipresentasikan dalam bit. Jadi gampangnya sensor digital itu nanti akan menangkap sebuah besaran dan akan memberikan si logika 1 ataupun 0 terhadap alat yang terhubung olehnya. Jadi nanti akan menjadi apa ya? Saklar ya, semacam saklar begitu. Nah, jenis sensornya ada banyak. Ada sensor cahaya, tekanan, macam-macam sih sebenarnya. Mungkin ada lagi termasuk sensor gas juga ada. Ada sensor cahaya, sensor tekanan, proximity, ultrasonik, kecepatan magnet, dan suhu. Tapi nggak hanya terpatok pada sini, ada juga yang lainnya. Nah, satunya contohnya adalah sensor cahaya. Sensor cahaya ada beberapa jenis, salah satunya adalah fotovoltaik atau sel solar yang mengubah sinar matahari menjadi arus listrik DC. Semakin kuat sinar matahari, maka tegangan yang dihasilkan akan semakin besar. Nah, ketika si cahaya jatuh pada solar cell, layer atau lapisan di atasnya, biasanya seperti kaca atau sesuatu yang memantul seperti itu, akan berkurang dan elektron akan berpindah. Nah, ukuran besarnya arus itu adalah sebanding dengan besaran perpindahan elektron yang ditentukan intensitas cahayanya. Yang berikutnya adalah fotokonduktif. Namanya aja fotokonduktif berarti cahayanya itu akan mengubah si konduktivitas daripada komponen tersebut. Jadi dia mengubah intensitas cahaya menjadi perubahan konduktivitas. Beberapa contohnya adalah LDR, light dependent resistor, itu mengubah intensitas cahaya menjadi hambatan listrik. Jadi cahayanya itu akan mempengaruhi besar hambatan daripada komponen tersebut, daripada sensor tersebut. Semakin banyaknya cahaya yang mengenai permukaan LDR, maka hambatan yang terjadi akan semakin besar. Kemudian ada fotodiode dan fototransistor. Ini bedanya adalah intensitas cahayanya. Kalau fotodiode akan mengubah konduktivitas diode, tapi kalau fototransistor akan mengubah konduktivitas transistor. Jadi nilai daripada konduktivitas diode dan konduktivitas transistornya akan berubah sesuai dengan intensitas cahaya. Jadi nanti kalau dilihat dari simbolnya ya, dari simbolnya itu bentuknya, kalau diode itu adalah bentuk diode, kalau transistor itu adalah bentuk transistor. Namun ada semacam anak panah untuk menandakan bahwa dia adalah sebuah fotodiode dan fototransistor. Kemudian ada sensor tekanan, mengukur ketegangan kawat, di mana mengubah tekanan mekanis menjadi listrik. Dasar penginderanya pada perubahan tahanan pengantar transduser yang berubah akibat perubahan dari luas penampang. Tekanan nanti akan banyak berpengaruh pada luas penampang. Ini ada sensor proximity, yaitu merupakan sensor yang mendeteksi adanya target jenis logam tanpa melakukan adanya kontak fisik. Nah, jadi ini nanti akan mendeteksi logam tertentu. Biasanya sensor ini terdiri dari alat elektronik solid state yang terbungkus rapat untuk melindungi dari pengaruh putaran cairan kimiawi dan korosif. Ini adalah sensor ultrasonik
Sel-sel ultrasonik ini adalah dia memancarkan sebuah bunyi, iya bunyi atau suara lah ya, gelombang suara. Kalau bunyi berarti sesuatu yang ditangkap oleh telinga, yang telinga memiliki desibel tertentu untuk menangkap sebuah suara. Jadi ini lebih ke gelombang suara yang memancarkan sebuah gelombang suara, kemudian menangkapnya kembali sesuai dengan perbedaan waktu. Jadi si gelombang suara itu nanti akan dipantulkan terhadap targetnya, dan nanti kembali si gelombang suara itu akan diterima oleh si sensor, dan perbedaan waktu antara memancarkan dan memantulkan itu akan menjadi pengukuran daripada instrumen tersebut, instrumen yang berlaku di situ. Nah, perbedaan waktu antara gelombang suara yang dipancarkan dan ditangkapkan kembali berbanding lurus dengan jarak atau tinggi objek yang dipantulkan. Ya. Jadi pengukuran nanti akan dari kecepatan untuk menangkapnya. Ini ada sensor kecepatan. Ini cukup straightforward. Sebentar, saya cek dulu. Jadi akan ada sebuah poros yang berputar. Kemudian ada di situ fotosel yang akan mendeteksi perputaran tersebut sehingga dapat mengukur berapa kecepatan daripada sesuatu. Begitu. Jadi memanfaatkan perputaran poros dan fotosel yang akan memancarkan si gearnya tadi. Ini ada sensor magnet yang akan berpengaruh sesuai dengan kondisi magnet di sekitarnya. Dan magnet itu bisa dihasilkan dari macam-macam ya. Seluruh yang berbau listrik itu pasti ada medan magnet ya. Ini bisa diukur berapa medan magnetnya. Dan sensor suhu. Sensor suhu ini yang lumayan sering dipakai ya. Ada termokapel berfungsi sebagai sensor suhu rendah dan tinggi, dibentuk dari dua buah penghantar yang berbeda jenisnya, besi dan konstanta, yang dililit bersama-sama. Jika salah satu bagian pangkal lilitan dipanasi, maka kedua ujung penghantar yang lain akan memuncul beda potensial. Itu yang akan menjadi indikator pengukurannya nanti. Kemudian ada RTD, Resistant Temperature Detector, yang berfungsi untuk mengubah suhu menjadi resistansi yang sebanding dengan perubahan suhu. Nah, makin tinggi suhunya, maka resistansinya akan semakin besar. Kemudian ada termistor, berfungsi untuk mengubah suhu menjadi resistansi atau hambatan listrik yang berbanding terbalik dengan perubahan suhu. Nah, sebaliknya daripada si RTD, dia semakin tinggi suhu, maka resistansinya akan semakin kecil. Nah, dari beberapa perbedaan ini bisa kita simpulkan bahwa ketika kita membutuhkan sebuah sensor untuk mendeteksi suhu, ini kan jenisnya ada banyak. Mungkin tidak hanya 3 ini saja, ada beberapa yang lainnya. Nah, karakteristik dari setiap sensor itu harus diperhatikan sehingga ketika kita melakukan pengukuran atau ketika kita menerapkan sensor tersebut dalam sebuah alat, kita tahu berapakah sensitivitasnya, bagaimana cara kerjanya, karena setiap jenis daripada sensor tersebut memiliki karakteristik masing-masing. Makanya perlu diperhatikan karakteristiknya sebelum kita memilih untuk menggunakannya. Kemudian ada sensor suhu lagi, sensor suhu bentuk IC. Ini yang sering sekali dipakai. IC LM35 tergolong murah dan umum sih. Karakteristik umum, tidak terlalu sensitif, tapi ya cukup. Nah, itu suhu range-nya antara 150 sampai dengan minus 55. Begini cara pengukurannya adalah nilai resistansi dibagi dengan tegangan referensinya, sama dengan tegangan referensinya dibagi dengan 50 miliampere. Tegangan referensinya itu adalah tegangan yang diumpan balik ya harusnya. Diumpan balik terhadap kondisinya. Tergantung suhunya. Jadi berapa suhu yang terdeteksi akan mengumpan balik tegangannya, itu akan menjadi tegangan referensinya. Nah, berikutnya adalah transducer. Nah, kalau dari gambar ini lebih jelas ya. Jadi ketika sensor itu menangkap sebuah besaran fisik yang akan dirubah menjadi sebuah besaran fisik yang kemudian akan dirubah menjadi sebuah besaran listrik. Nah, kemudian transducer itu, input dari transducer itu adalah sensor itu sendiri yang akan mengubah sebuah besaran fisik, sebuah energi menjadi energi yang lain.
gitu. Jadi kalau sensor dari besaran fisik menjadi elektrik, kalau transducer menjadi dari energi menjadi energi. Jadi kalau sensor itu tugasnya menangkap, kalau transducer itu tugasnya adalah mengubah. Jadi si sensor menangkap, si transducer mengubah dari energi menjadi energi. Bagian masukan dari transducer adalah si sensor itu sendiri, karena sensor itu ketika menangkap sebuah besaran fisik akan berubah menjadi sebuah energi yang akan bisa dibaca untuk input selanjutnya. Nggak sama, transducer juga ada dua, ada yang bekerja menggunakan dengan sumber energi dari luar, ada yang tanpa menggunakan tambahan energi dari luar. Jadi transducer itu bekerja dengan perubahan energi yang dialaminya sendiri gitu. Nah, pemilihan transducer itu pun tidak sembarang pilih ya, sama seperti yang saya bilang tadi, sensor dipilih juga berdasarkan keadaan tertentu yang akan kita deteksi. Itu juga dengan transducer ada beberapa kriteria yang penting untuk diperhatikan, seperti kekuatan, linearitas, stabilitasnya, tanggapannya, responnya seberapa cepat, kemudian repeatability-nya, dan juga dari sisi harganya. Jadi untuk penerapan transducer sama seperti sensor, harus tepat. Jadi kalau teman-teman akan mengerjakan sebuah proyek ataupun tugas akhir, ketika teman-teman memilih sebuah sensor atau transducer tertentu, silakan pelajari karakteristiknya, sehingga istilahnya jangan asal pilih, karena mungkin sifatnya dia itu bisa jadi sesuai dengan apa yang kalian harapkan atau juga tidak. Nah, kalau kemarin kita bicara terkait dengan perubahan posisi, perpindahan, kita sekarang akan belajar terkait dengan tekanan. Jadi input daripada instrumen itu adalah dari tekanan. Sifat tekanan itu nanti akan mengubah sesuatu yang akan bisa diukur. Seperti itu. Nah, tekanan merupakan gaya tiap satuan luas yang dihasilkan oleh gas atau cairan padat. Jadi tekanan ada dua jenis, tekanan absolut, ada tekanan diferensial. Kalau tekanan absolut itu adalah tekanan akibat dari sebuah medium. Jadi ada, kalau di gambar ini sebelah kanan ya, sebelah kanan adalah tekanan absolut. Jadi ada ruang hampa yang P sama dengan 0 itu, dan ada satu tekanan yang diberikan. Nah, itu nanti H-nya itu yang akan diukurkan. Kalau tekanan diferensial berarti akan ada dua tekanan. Seperti gambarnya sebelah kiri, akan ada tekanan dari gas dan ada tekanan dari PO atau tekanan atmosfer yang akan mengukur tingginya. Nah, tekanan yang terukur itu merupakan tekanan absolut dikurangi dengan tekanan atmosfer. Jadi perbedaan antara dua tekanan tersebut dan tekanan yang diukur. Nah, apa sih tekanan atmosfer? Tekanan atmosfer ya tekanan yang ada di luar ini, yang ada di udara ini, yang ada dimanapun di atmosfer bumi. Umumnya tekanan atmosfer hampir sama dengan tekanan hidrostatik yang disebabkan oleh berat udara di atas titik pengukuran. Jadi nanti akan banyak terkait tekanan atmosfer itu, kenyataannya ya di bumi itu akan berpengaruh pada ketinggian dari permukaan laut. Nah, massa udara yang dipengaruhi tekanan atmosfer umum di dalam massa tersebut yang menciptakan daerah dengan tekanan tinggi dan tekanan rendah. Daerah yang bertekanan rendah memiliki massa atmosfer yang lebih sedikit dari di atas lokasinya, dan sebaliknya daerah yang bertekanan tinggi memiliki massa atmosfer yang lebih besar di atas lokasinya. Nah, tekanan atmosfer itu meningkatnya ketinggian menyebabkan berkurangnya jumlah molekul udara. Karenanya, tekanan atmosfer akan menurun seiring meningkatnya ketinggian. Jadi ketika kita menaikkan ketinggian, maka tekanan itu otomatis akan menurun. Jika kita berada pada sebuah tempat yang lebih tinggi daripada tempat lainnya, itu tekanannya akan menurun. Nah, ini ada sebuah persamaan rumus pendekatan untuk tekanan atmosfer. Pendekatan ya, berarti nilainya itu mendekati. Nah, dari persamaan ini menunjukkan bahwa tekanan pada ketinggian, nah P itu adalah tekanan dalam Pascal dan H itu adalah ketinggian. Persamaan ini menunjukkan bahwa tekanan pada ketinggian 31 km adalah sekitar 1000 PA atau 1% dari tekanan dari permukaan laut. Jadi, tekanan itu akan menurun ketika berkurang 31 meter per 31 km ke atas.
Jadi jika 31 meter lebih tinggi daripada permukaan laut, maka tekanannya akan berkurang sebanyak 1000 PA. Secara kasar, untuk beberapa kilometer di atas permukaan laut, tekanan akan berkurang sekian PA. Seperti itu. Ini berbanding terbalik. Nah, kalau ruang hampa itu didefinisikan sebagai ruangan yang tekanan gasnya kurang daripada tekanan atmosfer. Jadi tekanan di dalam ruang hampa itu lebih kecil daripada tekanan di luar, udara luar. Rumusnya adalah PS dikurangi PA. Nah, ini merupakan alat. Tadi nggak ada ngebahas itu ya. Oke, prinsip tekanan masih. Nah, jadi yang digunakan untuk mengukur sebuah tekanan itu namanya manometer. Nah, instrumen presisi yang digunakan untuk mengukur tekanan, yang merupakan gaya yang diberikan oleh gas ataupun cairan persatuan luas permukaan karena dari efek berat gas atau cairan dari gravitasi. Jadi nanti akan ada tekanan, kalau dari gambar ini ada dua tekanan, ada P1, ada P2. P1 tekanan 1, P2 tekanan 2. Nah, kemudian selisih daripada itu sama dengan berat jenis fluidanya yang biru ini. Fluida yang digunakan dikali dengan tinggi kolom yang dihasilkan. Seperti itu. Itu adalah tekanan pengukurannya. Nah, jenis manometer ini ada banyak. Ada YouTube, YouTube. Ada model U, manometer bentuk U. Ada reservoir atau sumur, manometer sumur. Ada float manometer, ada incline manometer, bejana miring ya, incline manometer itu. Nah, ini merupakan reservoir ya, well type atau manometer sumur. Sebentar. Oke, ini sering digunakan untuk kalibrasi bejana jauh lebih besar daripada luas penampangnya. Nah, gerak cairan di dalamnya dibandingkan dengan gerak cairan di dalam tabung. Jadi ketika tekanan diberikan itu akan membuat cairan tersebut akan menaik. Nah, naik daripada si cairan tersebut akan menjadi hasil pengukurannya. Nah, berikutnya adalah bejana miring. Seringkali digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan gas yang kecil. Manometer ini diatur agar menunjukkan 0 bila A dan B terbuka. Bila A dan B terbuka. Posisi ini ya. Karena tabung miring memerlukan perpindahan. Jadi seberapa besar ketika diberikan tekanan P1 dan P2, seberapa besar pergerakan daripada cairan tersebut itu akan menjadi hasil pengukuran daripada tekanannya. Nah, untuk tekanan ini saya berikan salah satu contoh di instrumen medis. Mungkin teman-teman sudah sering sekali pakai atau sering sekali melihat seperti ini. Ini biasanya pasti kalau teman-teman ke rumah sakit akan ada pemeriksaan atau konsultasi dan lainnya. Tekanan darah adalah salah satu indikator yang akan diambil untuk banyak ya, untuk sebuah tindakan kah atau untuk sebuah pemantauan kah. Biasanya tekanan darah itu menjadi salah satu komponen utama yang diambil untuk pendataan. Nah, alatnya seperti yang di sebelah kiri. Mungkin sekarang udah nggak kayak gini ya, ada beberapa bentuk yang sudah mesin yang besar, jadi cuff-nya atau si gelembung yang dipasangkan di tangan itu udah nggak manual seperti ini. Jadi ada yang kita tinggal masukin tangan aja terus nanti akan mengembang sendiri. Jadi benar-benar benar-benar tidak menggunakan orang. Itu kalau nggak salah saya pernah di Panti Rapih sudah pakai omron seperti itu. Nah, cara kerjanya ini menggunakan prinsip tekanan. Tekanan dari apa? Tekanan dari pembuluh darah tersebut. Jadi cara kerjanya adalah biasanya kan akan dililitkan sebuah balon ya, sebuah balon di tangan yang nanti akan dipencet tuh sama susternya, kemudian pelan-pelan akan dirilis. Nah, itu sebenarnya menggunakan prinsip tekanan. Yang diukur adalah sistol dan diastol. Sistol itu yang di atas, diastol itu yang di bawah.
Nah, prinsip kerjanya adalah tidak hanya menggunakan tekanan, tapi juga memanfaatkan bunyi. Nah, jadi biasanya kalau teman-teman mengukur tekanan darah itu apa namanya, si suster ataupun dokter itu akan meletakkan stetoskop di sebuah daerah di apa namanya, sebuah daerah di sekitar tangan. Itu stetoskop biasanya dipasangkan di situ untuk mendengarkan suara. Suara apa? Suara daripada darah yang mengalir. Bentuknya akan seperti ini. Namanya suara Korotkov. Jadi ada beberapa fase. Jadi ketika si cuff, si gelembungnya itu dipencet sampai maksimal, itu akan menghentikan aliran darah sebenarnya. Nah, terus kan nanti pelan-pelan dirilis tuh si cuff-nya itu akan dilonggarkan. Nah, ketika dilonggarkan akan terdengar suara suara darah yang akan mengalir lagi. Nah, suara tersebut ada 5 fase sampai dengan silence. Silence itu berarti benar-benar apa namanya, sudah mengalir kembali. Nah, suara pertama yang didengarkan itu namanya tekanan sistolik, dan suara yang terakhir didengarkan adalah suara diastolik. Nah, dari suara ini makanya terciptalah sebuah tensimeter yang otomatis. Jadi tanpa didengarkan oleh suster, tanpa suster meletakkan stetoskop di daerah lengan Anda, itu si mesin sudah bisa mendeteksi berapa tekanan darahnya, yaitu dengan memanfaatkan suara ini, memanfaatkan suara Kortkov. Jadi sebuah inovasi medis itu baik itu instrumen maupun software atau yang lainnya itu tidak akan meninggalkan prosedur medisnya, tapi membuat prosedur medisnya itu dalam bentuk digital atau sesuatu yang lebih memudahkan, sehingga terciptalah sebuah instrumen yang digital seperti itu. Nah, mungkin penjelasannya sampai situ aja. Ini tolong dipelajari materi yang sekarang, dan juga ini berapa menit? Dan juga sedikit banyak membaca 30 menit ya. Berarti teman-teman punya waktu cukup banyak untuk mengulang-ulang juga di materi-materi yang lalu. Jadi silakan teman-teman bisa uh, kalau bentuknya asinkronus gini kan, saya harus memaklumi waktu untuk streaming ya teman-teman. Ya, teman-teman either harus jimis dengan saya, bisa juga teman-teman apa namanya, membutuhkan waktu untuk mengambil video ini. Jadi either way dua-duanya akan membutuhkan kuota, jadi saya akan memberikan waktu yang agak lama untuk teman-teman bisa beradaptasi dengan itu. Baik, kuisnya akan saya upload di Elok pukul 8.30, dan batas pengumpulannya tepat jam 9, lalu Elok juga. Jadi soalnya nanti akan saya letakkan di deskripsi assignment. Silakan teman-teman baca soalnya di situ, kemudian silakan jawab dalam file dokumen, kemudian dikonvert dalam bentuk PDF. Saya akan menerima bentuknya PDF ya. Tolong teman-teman jangan mensubmit dalam bentuk yang lainnya, sehingga nanti ketika ada pendataan perkuliahan semua formatnya sudah seragam. Kemudian pengumpulan kuisnya dalam bentuk PDF dengan format nama teman-teman, nggak usah nama panjang, nama depan aja nggak apa-apa. Yang penting bisa dikenali nama, kemudian kuis 1 dan tag hints dalam bentuk PDF. Silahkan di submit di Elok. Nanti untuk absen saya akan mengabsenkan manual sesuai dengan kuis yang dikumpul. Jadi sistemnya tidak akan ada absen QR, tapi saya akan input manual berdasarkan berkas kuis teman-teman yang saya terima. Kurang lebih seperti itu. Baik, untuk sesi ini kurang lebih sudah pas 30 menit. Untuk sesi perkuliahan kali ini sampai sini dulu. Silakan teman-teman baca lagi PPT-nya yang kemarin dan juga hari ini untuk bersiap dengan kuisnya. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.